Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Baik Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak Bapak semuanya sehat? Sehat. Oke, kalau sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa Kak kelas? Ferdi. Jadi kenapa? TK Pak. Bapak Fahri. Adi kenapa juga? TK juga. Ferdi, Adi, TK, Fahrinya satu. Parinya sakit. Oke. Jadi Adi sama Ferdi itu tanpa keterangan. Kita mungkin nggak tahu apa alasannya. Semoga mungkin nanti ada informasi terbaru tentang Adi dan Ferdi. Ya. Semoga bisa. Mungkin kita tunggu, mungkin telat, mungkin ya. Bisa kita tunggu nanti juga ya. Bisa ya. Kemudian Fahri sakit. Semoga anak Fahrinya sehat kembali dan bisa bersama kita kembali. Ya. Oke, jadi yang nggak masuk 3 orang. Ya. Oke. Ya, anak Bapak semuanya sehat semua? Sehat. Puasa? Puasa. Yang laki-laki pasti puasa semua ya? Puasa. Kalau perempuan mungkin ada yang tidak Pak, karena saya mungkin lagi uzur Pak. Emang perempuannya lagi uzur jadi nggak bisa puasa. Tapi wajib kodo nggak? Wajib. Ya. Oke, kemarin kita udah bicara nih. Kira-kira malam ini malam keberapa? Malam ini 21. Malam apa dia, guys? Ganjil. Kalau malam ganjil berarti tanggal 21. Kemudian malam apa lagi? 23, 25, 27 dan 29. Jadi kata ulama bahwa diperbanyak untuk beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Iya, malam Lailatul Qadar. Malamnya lebih baik pada 1000 bulan. Jadi harapan Bapak dan harapan semuanya kita semua bahwa kita beribadah itu bukan mengharap apapun, tapi mengharap ridho Allah. Baik adanya malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Oke, paham semuanya? Ya. Ya. Masih ingat kesepakatan kelas atau tentang pelajaran matematika? Masih. Oke, ada yang bisa nyukan yang pertama? Coba tunjuk tangan, ada yang pertama, siapa yang bisa? Ya apa? Aktif dalam kelas. Aktif dalam kelas. Yang kedua, apalagi ada yang tahu silakan tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja siapa? Silakan. Ya apa? Ya siapa dulu? Oke, ambil dulu. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kelas kita dalam keadaan bersih. Bersih. Oke, yang ketiga. Ya apa? Disiplin apa? Disiplin waktu, tugas, dan atribut. Disiplin waktu, tugas, dan atribut. Oke, yang keempat. Ada yang tahu? Ya, silakan. Budayakan 3S, sapa, salam. Budayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, kita membiasakan senyum, sopan, dan salam dalam memberikan apapun. Ya. Yang terakhir ada? Bisa sebutkan juga, nggak apa-apa. Siapa? Ya, boleh. Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Jadi dalam proses pembelajaran ada 5 kesepakatan sudah kita sepakati bersama. Bapak cuma mengingatkan saja. Apakah masih ada yang ditambahkan? Apakah cukup? Cukup. Sepakat dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Sepakat. Bisa kita jalani? Bisa. Bapak juga bisa harus menjalani dan juga kalian juga bisa menjalani. Nanti kalau misalnya Pak, Bapak ada yang melanggar kesepakatan loh, boleh tegur Bapak karena ini kesepakatan bersama. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat. Kita lanjut. Ya, anak Bapak semuanya masih ingat materi sebelumnya kita pelajari materi apa? Bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan. Jadi di dalam bilangan bulat itu apa aja contoh bilangannya? Yang ada yang tahu? Bilangan bulat apa aja contoh satu? Bilangan apa? 1, 2,
positifnya bilangan negatif apa? Negatif 1, dan seterusnya. Ini apa lagi yang bilangan paling tengah? Kenapa kita harus belajar itu nanti? Ya, kenapa? Karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, kemudian ada yang tahu contoh huruf? Pernah nggak dengar kata huruf? Apa itu huruf? Ada yang bisa coba dengar huruf apa aja? Huruf? Ya apa? A, B, C, D, E, F, G. Kalau nggak ada huruf kita bisa berbicara? Tidak. Kecuali bahasa ibu atau bahasa yang kita tidak ketahui. Tahu simbol matematika? Simbol atau tanda dalam matematika ada nggak? Sering kita pakai? Tahu. Apa? Tambah. Pengurangan. Perkalian. Pembagian. Ada lain lagi nggak? Persen ya, pangkat, apa lagi? Desimal juga, koma ya, dan lain sebagainya. Dalam MIPA pun juga ada. Nah, Pak, kok kita bahas huruf? Nanti kita akan bahas kenapa kita belajar huruf, kenapa kita belajar simbol, dan kenapa kita belajar bilangan. Sebelumnya kita bahas cuma adalah angka. Ya, pernah dengar kata aljabar? Kapan? Kemarin ya? Dia pernah belajar aljabar? Belum. Jadi kita kenalkan dulu. Oke, pernah menggunakan simbol dalam menghitung? Pernah Nak Zaki menggunakan simbol dalam itu? Nah, apa yang digunakan dalam simbol? Apa yang kamu lakukan biasanya dengan simbol? Yang tadi disebut jumlah orang pernah. Koma dalam belajar bilangan, D. Pernah menjumlahkan atau mengurangkan sesuatu bilangan? Pernah. Sering bahkan dalam matematika. Oke. Pak, kenapa kita bisa belajar ini? Kenapa ada huruf, kenapa ada angka, dan kenapa ada simbol, dan kenapa harus memecahkan masalah dengan simbol? Karena kita akan masuk materi bentuk aljabar, yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Sebelum itu kita kenalkan dulu tujuan pembelajaran ini. Bisa dibaca, bisa bantu Bapak bisa membacanya, silakan. Selain dilukis, selain Audrey, yang lainnya yang bisa bantu Bapak boleh silakan. Ada yang bisa bantu Bapak? Tunjuk tangan boleh. Ayo, yang suaranya agak besar. Silakan. Ya, silakan Nak Dil, Pak. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi koefisien, variabel dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkannya sesuai konteksnya. Oke. Pernah dengar kata-kata dalam kalimat ini, dalam paragraf ini? Enggak. Peserta didik mampu mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkannya sesuai konteksnya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi, mencari, mengulik, menulis, menyebutkan, menemukan, dan mengenali analisis konstanta, koefisien, variabel, dan suku. Apa itu nanti kita bahas? Ya, bisa? Bisa. Nah, sebelum masuk kita temukan, kita kenalkan dulu dengan ilmuwan penemu aljabar. Jangan sampai nanti ketika kalian belajar matematika nggak tahu siapa ilmuwannya. Yang kita tahu Albert Einstein dari barat, sekarang jadi ilmuwan muslim. Siapa namanya? Al-Khwarizmi. Jadi perhatikan Bapak semuanya, ini adalah penemu aljabar. Jadi kalau kalian pakai HP, pakai laptop, pakai proyektor, inilah penemunya. Kalau nggak ada itu nggak ada. Nggak bisa kita gunakan itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang ilmuwan muslim penemu aljabar, atau disebut dengan Bapak Aljabar. Namanya siapa di situ? Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Yang dijuluki adalah Bapak Aljabar. Itu penemuan bentuk aljabar pertama kali, pertama dunia dari kuadrat. Dan dalam ahli bidang matematika
astronomi dan geografi. Dia juga penemu angka 0. Kalau kalian nanti, kalau misalnya mungkin kalau misalnya sebelumnya nggak pernah temukan angka 0, kalian pakai uang, ada nggak angka 0-nya nanti? Kira-kira mudah nggak kembaliannya? Kalau misalkan Bi, Mang, beli 5.000, ngulangnya 3.000, bisa, 3 angkanya 0-nya hanya 3. Kalau nggak ada angka 0, gimana ngulang? Ribet. Ya. Jadi kalau ada angka 0, mempermudah kita untuk menghitung. Paham semuanya? Siapa nama Bapak Aljabar? Jadi kalau ditanya orang nanti, siapa penemu angka 0 dan Bapak Aljabar, disebut dengan Al-Khawarizi. Dia seorang ilmuwan muslim. Oke, model pembelajaran kita hari ini adalah discovery learning dengan metode diskusi tanya jawab dalam masalah. Jadi nanti ada diskusi tanya jawab yang juga berdasarkan masalah. Oke, asesmen pembelajaran. Jadi selama pembelajaran kita, asesmen yang akan adalah observasi, diskusi, presentasi, keaktifan dan tes tertulis. Ya, nanti Bapak akan menilai semua apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, baik keaktifan, sikap maupun performa serta tes. Paham sampai sini? Paham. Bisa kita lanjut? Bisa. Ya, Pak, kenapa harus belajar aljabar? Tadi contohnya. Coba ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca apa pemahaman bermakna ketika kita ingin belajar aljabar? Ada yang bisa? Silakan. Yang terdekat saja dari layarnya boleh bisa bantu. Dari kelompok ini bisa, siapa yang bisa? Ayo siapa? Ya silakan. Pemahaman bermakna. Untuk aljabar sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya, misalkan dengan dunia, dalam dunia, perbaikan, perdagangan di pasar dan produksi suatu perusahaan, dunia industri dan pembangunan arsitektur. Oke, terima kasih Nadia. Jadi kenapa harus belajar aljabar? Pak, apa guna belajar aljabar? Ini guna dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya adalah dalam ilmu perbankan, dunia duit, menyimpan duit, menggunakan ini. Karena duit itu tidak hanya 1.000, 1 juta, 1 miliar, bahkan lebih dari itu. Kalau menghitung kurva kenaikannya, maka menggunakan aljabar. Kemudian perdagangan di pasar, ada pasar saham, ya, pasar modal yang menggunakan banyak sekali simbol yang harus digunakan dalam kegiatan tersebut. Dan paling itu produksi satu perusahaan. Contohnya adalah produksi ketika orang ingin membuat kain di suatu perusahaan atau juga gudang produksinya. Maka untuk menghitung berapa juta helainya, berapa pemakaian, berapa yang dibuat, berapa sisanya, berapa sampah yang dihasilkan, maka menggunakan bagian bentuk aljabar. Kemudian pembangunan arsitektur, buat rumah, buat gedung, bangun apapun, itu menggunakan aljabar atau apa? Nanti kita akan pelajari di kelas 8 dan juga di kelas 9. Jadi ada teorema Pythagoras, kemudian pertama linear 1 kali 2 variabel dan persamaan. Ya, oke? Kita lanjut. Oke, siap untuk belajar? Iya. Oke, Bapak lihat kok semangatnya. Tepuk semangat. Oke, karena ini materinya belum pernah kita pelajari sebelumnya, belum pernah Bapak kasih apapun materinya, karena ini masuk pertama kali setelah pelajaran bilangan masuk bilangan. Oke, yuk kita bereksplorasi. Oke, nih. Bapak punya spidol. Bapak boleh minta bantu lah. Mejanya satu, Bapak lihat satu di sini. Spidolnya ada berapa?
Ada 10. Ini apa? Kotak pensil. Ini bukan gelas dia, ya mirip gelas. Tabung khusus untuk tempat pensil. Ini kotak pensil. Ini tempat pensil atau tempat spidol. Kira-kira benda ini sama semua? Tidak. Pak Dika, ini spidolnya boleh nggak Bapak masukkan keduanya? Boleh. Jadi fungsinya adalah yang berfungsi untuk diisi yang mana? Yang kotak pensil sama ini atau spidolnya? Kotak pensil dan tempat pensil. Oke. Nanti kita akan membuat. Nah, bagaimana Bapak semuanya agar nanti kita buat suatu model ataupun cara menghitung cara kode atau cara variabelnya. Bagaimana mengubah bentuk kontekstual yang nyata menjadi simbol atau bahasa matematika. Oke. Sekarang ini ada berapa tadi? 10. Bapak masukkan sini. Apakah jumlah dari kotak pensilnya berubah? Tidak. Berapa jumlah kotak pensilnya? Kotak pensilnya? 1. Oke. Ketika Bapak ambil 3, Bapak pindahkan ke tempat pensil. Apakah tempat pensilnya berubah? Tidak. Tidak. Jadi apakah simbol kedua ini sama atau beda? Beda. Yang sama. Kenapa sama? Kenapa sama? Sama-sama? Sama-sama 1. Yang beda? Ya, kenapa beda? Karena beda bentuk. Beda bentuk? Iya, benar lagi. Beda bentuknya. Boleh sama ini boleh. Kita belum naik kesimpulan mana benar mana salah. Jadi beda apa sama? Beda. Kata dari pemikiran dari Nadekis itu sama itu katanya jumlahnya 1. Benar? Jumlahnya 1. Tapi 1 itu angka atau bukan? Angka. Karena kita masalah simbol. Sekarang jumlah kotak pensil tetap 1 atau jadi 2? 1. Kalau 1 dia berubah atau tidak? Tidak. Apa yang bisa berubah? Isinya. Ya, boleh Bapak ambil 3, boleh Bapak ambil jadi 5 ataupun tetap 10. Ya, jadi dia berbeda. Benar jumlahnya 1. Benar. Dari pemikiran Deki benar. Nanti kita bahas tentang variabel atau nanti adalah kontekstual dari kode yang kita pakai. Ya, atau simbol yang kita pakai. Jadi dia tetap berbeda. Apakah ini bisa diisi dengan benda lain? Bisa. Dan bisa isi wadah nggak? Bisa. Bisa. Tapi bisa nggak seperti kayak gini? Tidak. Ini satuan apa dalam bentuk besaran yang banyak? Ini bisa satuan atau enggak? Bisa. Satuan atau enggak? Berapa satuan semuanya? Berapa jumlah itu? 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita beri kode dulu. Kita belum masuk ke ajaban. Kita masih bersih dari konteks nyatanya. Bahwa ada kotak spidol. Kemudian ada tempat spidol atau pensil. Dan ada yang bisa kita isi banyak benda yang mana? Kotak pensil dan tempat pensil. Kalau ini bisa banyak nggak selain tinta yang kita isi? Tidak. Cuma tinta. Berarti ini satuan atau banyak? Satuan. Kalau satuan dia bisa dirubah nggak? Tidak. Kalau ada 10 bisa jadi 20 nggak? Tidak. Kalau ini isinya,
ini ada 1, apakah bisa diisi 20? Bisa. Jadi yang bisa berubah apakah kotak pensil isinya atau spidol? Isi kotaknya. Apakah kotak pensil yang diisi banyak atau berubah ke isinya atau spidol? Kotak pensilnya. Kalau spidolnya tetap. Kalau ada 10 maka dia tetap 10. Kotak spidolnya udah kita ketahui belum berapa isinya? Belum. Kalau Bapak isi 5 baru tahu nggak? Bapak belum isi? Belum. Berarti kita misalkan kalau kotak spidol itu belum tahu, maka disebut dengan ada namanya variabel namanya X. Dan tempat spidol itu namanya adalah Yeay. boleh nggak Pak A? Boleh. Boleh nggak B? Boleh. Boleh nggak M? Boleh. Boleh nggak N? Boleh. Yang penting simbol. Kenapa disimbolkan dengan A, B, C sampai Z atau simbol yang lain? Karena nilainya belum kita sama. Ini apa coba? Ya, apa isinya? Tahu nggak kan isinya berapa? Tidak. Kenapa? Jadi Bapak misalkan ya Pak, itu 1 kotak. Kita misalkan aja A. Nanti kita tahu isinya berapa. Ya, isinya nanti ketika Bapak keluarkan 1 per 1. Jadi yang bisa dirubah apakah isi kotaknya atau isi kuenya? Isi kotak. Isi kotaknya. Kuenya tetap mogi. Apa kuenya? Mogi. Mau nggak mogi? Mau. Kalau mau aktif Bapak kasih mogi. Iya, mau. Jadi harus belajar dengan baik nanti. Ya, setuju? Sepakat? Oke, jadi kotak spidol yang kita kasih kode ataupun variabelnya X dan Y. Yang spidolnya kita kasih kode nggak? Tidak, karena dia bisa dihitung dengan langsung. Paham ya? Jadi ini kita misalkan dengan X, dan ini kita misalkan dengan Y. Oke, paham semuanya? Paham. Waktunya berkelompok. Udah berkelompok semuanya? Sudah. Kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Sudah berkelompok semua? Sudah. Udah berkelompok, siap untuk berdiskusi? Siap. Oke. Untuk berdiskusi, Pak, nanti kita apa kerjanya Pak? Diskusi. Pokoknya membahas apa yang Bapak bagikan. Nah, sekarang udah ada HP-nya? Sudah. Ada nggak paketnya? Ada. Yang nggak ada paket boleh nggak nanti berbagi sama teman-teman? Boleh. Kita coba dulu. Nanti ada LKP di sana, buka HP-nya dulu. 15. 15. Cukup nggak 15? Ada yang 20. Kira-kira kita pilih yang mana? Berapa? Ayo, berapa sepakatnya? 20. Paketnya berapa? 20. Paket 20 menit. Sepakat. Paket ya. Jadi kalau 20 menit belum selesai gimana coba? Tapi Bapak yakin kan bisa selesai? Iya. Bahkan Pak, kami kayaknya kalau itu kayaknya bisa lah, mudah lah. Paling 15 menit, 10 menit aman. Oke? Tapi sepakat 20 menit? Oke. Silakan sekarang buka HP-nya. Ya. Klik link yang pertama ya Canva. Pernyataan itu dibaca kembali di situ ya. Satu kelompok kita gunakan satu HP dulu ya. Nanti jawaban semuanya penyelesaian masalah yang dalam lembar kerjanya silakan diketik dalam satu HP di grupnya biar punya masing-masing. Nanti silakan diunduh dan kumpulkan coba. Paham? Paham semuanya? Nanti kalau ada kendala Bapak punya yang offline ya. Oke, silakan waktunya berdiskusi. Kelompok ini siapa yang mau? Ya, oke, Audrey, kelompok ini siapa? Faiza. Kelompok ini siapa yang mau? Yang itunya? Muslimah. Kelompok ini siapa?
Kelompok yang pakai HP-nya untuk mengerjakannya? Oke, silakan. Silakan sama-sama dilihat masing-masing, silakan. Untuk yang pertama ditulis dulu, diketik nama dulu. Nah, kata yang Bapak bagikan ini bagi yang mungkin tidak ada sinyal bisa langsung juga diskusi sama-sama. Ya. Ya. Silakan diisi namanya. Ini coba misalnya ya. Yang udah selesai boleh lanjut ke belakang. Geser aja. Nah, perhatikan sama-sama di sini. Nah, ya. Coba dibaca benar-benar. Apa yang didiskusikan sama-sama? Apa di situ simbol apa saja apa segala macam silakan. Kalau bisa nanti ketika juga diskusi kawan yang nggak tahu boleh dikasih tahu saya ini gimana ini pengertian ya. Oke, jadi nah Anda bisa belajar oke bisa boleh diskusinya dari ketika silakan Anda. Iya, kenapa? Iya. Jadi diskusi sama temennya, kira-kira sama nggak dengan bahasan kalian? Oke, boleh dekat-dekat sini boleh, jadi sama. Nah, sekarang ini coba diperhatikan sama-sama, tapi juga diperhatikan. Ada yang terkendala dengan gangguannya? Bisa masuk semua? Bisa ditulis? Bisa diketik? Bisa. Ya. Berapa nih? Yang mungkin ada kendala dengan informasi dalam di situ boleh silakan tanya. Ya.
yang kontaktan cuma angka saja. Ya, pokoknya dibaca ini ya. Jadi kalau misalnya nggak paham saya kasih. Oke? Di lembar kedua ada yang masih bingung. Pak. Boleh. Iya, silakan. Coba dibaca. Coefficient itu apa? Nomor yang di depan paling variabel itu apa? Perhatikan di sini. Variabel itu adalah huruf. Jadi kalau ada huruf itu adalah disebut dengan variabel. Sini variabelnya apa? Yang ada huruf atau simbol apa di sini? Apa yang ada variabel? X, tiganya enggak. Jadi variabelnya ini variabel yang warna hijau yang tiganya adalah coefficient yang cuma angkanya yang enggak ada hurufnya disebut dengan konstan. Ini benar. Variabelnya apa? Ini variabelnya. Variabel itu huruf apa jadi? X dan Y. Ini variabel itu huruf, nah, simbol, ya, bukan angkanya. Coba tulis. Perhatikan dulu. Kalau coefficient selalu berada di depan huruf, kan berarti yang berada di depan hurufnya. Ini kan tidak. Lalu berarti apa aja yang depan huruf? Gimana kan? Lihat kontan kan berupa angka saja. Angka saja nggak ada apapun. Ya enggak? Ya, ini caranya. Ini jumlah sukunya berapa? 3. Pembatasnya berapa? Pembatasnya berapa? Operasi pembatasnya ini berapa? Anak bapak jangan lupa simbol dari negatif ini tetap ditulis. Positif kalau saya ditulis, yang negatif tetap ditulis. Ya, ya. Selalu berada di depan bahasa. Di sini di depan huruf atau variabelnya sama. Nah, ini disebut dengan oke. Di sini ada yang depan huruf. Antara 5. Assalamualaikum.
dua. Pemindah kata ini pemisah. Ini ada berapa? Ini ada berapa suku? 1, 2, 3. Ini berapa suku? Maksudnya pemisahnya dipisahkan oleh operasi hukum. Ya, oke? Silakan dibahas sama teman-teman di depan. Ambil catat ini. Ya. Berapa depan? Posisinya berapa? Nih, posisi kalinya berapa? Berapa kali depan? Nah, ini berapa? Ini berapa? Ini apa? HP berapa? Ini apa? Berapa? Ini apa? Ada berapa? 5. Ya, ini ada 1 berarti 1. Ini juga sama. Udah? 5 menit lagi ya. Coefficient ini apa? Ini apa? Ya udah selesai, boleh kumpulkan ke bawah. Kirimkan ke bapak. Ini bisa diundur. Diundur. Berarti udah. Kasih kelompok, Bapak pilih satu kelompok aja. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema aljabar, dan anggotanya saya Audrey, Zulfa, Azani, dan Habib. Di sini soalnya akan dibacakan oleh Zulfa. Pada Zulfa bisa. Gambar pertama, ada 3 bola. Kedua, 2 kotak sama dengan 2 X. Karena belum tahu apa
2X itu berapa jadi? Kelompok kalian? 2 kotak. Kelompok 2 benar? Benar ya? Kelompok 3 benar? Benar. Kelompok 4? Benar. Lanjutnya berapa? 1 kotak dan 4 bola. 1 kotak dan 4 bola. Persamaan untuk aljabarnya? X ditambah 4. X tambah 4 atau 1X tambah 4. Kelompok 3 benar? Kelompok 4? Lanjutnya? 3 toples, 3 kotak, dan 5 bola. Persamaan bentuk aljabarnya? 3x ditambah 3y ditambah 3x ditambah 5. Benar. Kelompok 2 benar? Kelompok 3? Benar. Kelompok 4? Benar. Oke, lanjut. Aku baca di bawahnya ya. Jumlah suku sama dengan 3. Suku sama dengan 5x sama dengan negatif 5x sama dengan 5x sama dengan negatif 8 dan 2y. Variabel x dan y. Koefisien 5 dan 2. Konstanta negatif 8. Benar yang itu? Benar. Jumlah suku 4. Suku negatif 3k. 4n, 5n, dan 9. Variabel sama dengan k, m, dan n. Koefisien negatif 3, 4, dan negatif 5. Konstanta sama dengan negatif 9. Ya. Benar? Benar. Yang nomor 3. Jumlah suku sama dengan 4. Suku sama dengan A tambah 6 4 dan 46. 4B. Negatif 18C. Negatif 20D. Variabel sama dengan A, B, C, dan D. Koefisien negatif 4, negatif 18, negatif 26, dan 1. Benar? Benar. Benar nggak? Negatif 26 atau 20? Oke, lanjut. Jumlah suku sama dengan 5. Suku Konstantanya berapa? tidak ada. Kelompok sana ada konstantanya? Nggak ada ini? Ini 1. Yang benar gimana? Ada konstanta atau angka saja di situ? Ada A, tapi A bisa dibilang 1A. Oke, gimana kelompok ini? Ada nggak konstantanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada. Tidak ada angka saja. Ada nggak angka saja di situ? Tidak. Semuanya ada variabel. Berarti nanti diperbaiki untuk kelompok pertama. Ya, lanjut kita lanjut. Jumlah suku sama dengan 5. Suku 7E. Suku sama dengan 7E. Negatif 1F. 29 negatif 2G. 2G negatif 3H dan 5. Variabel sama dengan E, F, J, dan H. Koefisien sama dengan 7, 2, dan negatif 3 dan negatif 1. Konstanta sama dengan 5. Benar? Benar. Berarti semuanya udah benar tadi kecuali tadi yang tadi ada perkataannya kalian ada 1, yang lainnya tidak ada. Nanti perbaiki. Gak apa-apa ya? Ya. Itu saja dulu. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan untuk kelompok 1. Apakah sudah mudah? Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Bapak terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berani presentasi. Nanti akan Bapak cekkan kembali hasilnya, nanti bisa dulu ke Bapak ya. Oke? Oke.
Ya, anak bapak bahas sedikit tadi di sini ya. Kita bahas sedikit sebelum kita masuk selanjutnya. Jadi nanti itu ada namanya yang di depan angka 3 ini, namanya koefisien yang warna hijau. Ya, koefisien itu adalah bilangan faktor pengalih satu variabel yang di depan variabel. Di sini variabelnya apa? Jadi variabel itu adalah huruf. Jadi yang berupa huruf disebut dengan variabel. Yang di depan variabel di depan huruf namanya koefisien. Ada berapa koefisien di sini? Ada 1, yaitu angka 3. Ada berapa variabelnya? 1, Yaitu S. Kemudian yang sendiri sini cuma angka saja disebut dengan konstanta. Jadi kalau ada angka saja nggak ada huruf atau variabelnya disebut dengan konstanta. Ada berapa suku? 2 apa 3? 2. Apa saja? 3S dan 5. Apa namanya suku? Konstanta, variabel campuran variabel dan koefisien yang dipisahkan operasi itu. Operasi hitunya sini apa? Operasi hitunya penjumlahan. Jadi penanda dia baik berapa sukunya ada tambah. Ada 2 tuh. Paham sampai sini? Paham. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah bahwa tadi apa itu variabel berupa apa variabel? Berupa huruf. Huruf. Kemudian ada konstanta, hanya angka. Kemudian variabel koefisien yaitu angka yang berada di Depan variabel di depan huruf. Ya, kalau suku adalah kumpulan dari suku, variabel dan konstanta. Ada berapa jadi unsur-unsur aljabar? 4. Apa yang pertama? Suku, Konstanta, koefisien dan variabel. Bisa membedakannya? Bisa. Bisa Deki ya? Bisa. Sekarang kita waktunya kuis singkat. Silakan buka link terakhir yang terakhir dibagi oleh Nak Zulfi. Itu salah berarti. Pak. Berapa ada kurangnya? Kita pikir Pak. Kita pikir Pak. Bisa diklik nggak Nak, jawabannya? Bisa. Sinyal ini berarti. Kalau nggak bisa klik berarti sinyal. Bisa ditarik kemudian. Ini udah ada skornya masing-masing ya. Kiri. Kalau udah selesai tinggal klik kiri.
Udah selesai semua? Ya. Kurang teliti, ya? Oke. Tapi nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ayo kita pelajari kembali. Pelajari kembali apa yang kita ketahui, ya? Oke. Udah selesai semuanya? Udah. Terima kasih atas kuis yang dikerjakan dengan baik. Sekarang kita masuk apa yang kita repetikan hari ini? Yuk kita repetikan. Apa aja yang kita lakukan hari ini? Yang pertama tadi. Yang kita lakukan. Adaban. Apa? Belajar adaban. Sebelum baca ajabannya, yang mana baca ajaban? Mengetahui ajaban. Penemu ajaban siapa namanya tadi? Al-Hawa. Sudah itu apa lagi yang kita lakukan? Berdiskusi. Kebenaran, berdiskusi apa lagi? Presentasi apa lagi? Menjaga KPD apa lagi? Kuis di mana kuisnya di Google? Oh, Google formulir. Nah, jadi yang kita lakukan hari ini itu pembelajaran yang diruntutkan atau secara berkelanjutan dari mulai kita berdoa ya sampai kita selesai sekarang yaitu refleksi. Ya. Oke, menurut kalian bagaimana hari ini? Senang. Apalagi senang? Apalagi? Senang. Apalagi? Gembira. Kata azannya apa lagi? Bahagia. Apalagi selain itu mendapatkan apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Oke. Kalau bagian hari ini bahagia, kita tepuk semangat dulu. Atau tepuk salut aja. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dan Bapak juga apresiasi dengan kalian. Karena sebenarnya kan Bapak, kamu bilang ya, kelompok yang terbaik Bapak kasih hadiah. Tetapi karena semuanya yang baik, semua yang udah bekerja sama ini Bapak kasih semua ke setiap orang di kelas ini. Mau nggak? Oke, mau memujinya? Mau. Karena apresiasi Bapak bahwa kan sudah bisa belajar dengan baik. Walaupun mungkin Pak, masih belum ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bapak. Ya. Oke, cukup hari ini dari Bapak tentang materi bentuk ajabannya. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya yaitu tentang operasi bentuk aljabar. Jumlahan pengulangan pengambilan pembagian dan selain pembagiannya dalam bentuk aljabar. Oke, sebelum itu boleh dipimpin doanya oleh Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak bapak semuanya atas hari ini. Semoga kedepannya kita bisa masih belajar dengan baik. Walaupun mungkin nanti Pak tadi masih kurang Pak waktunya. Ya apa-apa, karena itu proses belajar. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Tapi yang terpenting adalah apa? Bagaimana kita rasa motivasi untuk belajar. Yang bisa bantu yang belum bisa, dan pun yang sudah bisa, tetap jangan pernah berpuas hati, tetap terus bisa semuanya. Bisa. Harapan ke depan, semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita semua